cinta timnas Indonesia, tapi kok ngelihat sekarang nih kok kemunduran ya gue lihat ya Bang ya. Setuju gak sih lo Bang? Ini orang tuh kayak nganggap setelah kemarin nggak lolos tuh Piala Dunia itu kayak seakan-akan kiamat sepak bola tuh. Yang di akademi kadang pemain-pemain kita juga nggak sadar kalau mereka pengen jadi atlet. Dia indisipliner lah, dia nongkrong malam, minum rokok, makanan yang nggak diatur. Aku kenal sama temennya gara-gara suka konser lah atau apa. Nah ternyata dia teman deket banget nih. Memang jelek banget Bang. Apa ini? Kalau udah seleksi Pak, itu masih banyak oknum-oknum yang bukan pelatih, bukan agensi. Itu minta bayaran sama anak-anak yang lagi seleksi. Kayak gitu. Bisa gak orang yang mantau seleksi ini dari awal sampai akhir, sampai pantohir? Bisa gak kayak gitu? Atau bisa gak sekalian, kalau emang seleksi itu bayar, kasih tahu aja bayar bilang seleksi 30 awal juta, ya. 50 juta. Jadi fair. Lapangannya tolong Pak. Begini. Lah bukannya stadion Bang? Stadion. Begini tanahnya. Nggak bisa passing data. Tanahnya kalau kita ukur nih, ya kan? Kayaknya ada lubang golfnya deh kayaknya. Pernah ada kebo tidur di sini kayaknya. Gue relate lagi ini. Turun mana Pak? Katanya ojek online nih. Turun mana ya? Gue bilang aja, Pak, itu aja Pak, samping pelatih. Di dalam aja. Masuk ke dalam, samping pelatih. Ada pelatih. Ada Pip. Pakaian, rapi pakaian Pip. Saat nggak main. Oke, selamat datang di Produktif Hangout. Asik. Ini kenapa nih kita pakai baju ini, Boy? Spesial. Kita pakai baju timnas spesial karena kita kehadiran ketua PSSI ini. Yang insya Allah di masa depan. Kita doakan ketua PSSI harus lahir dari akar rumput. Karena dia bukan cuma pundit tapi juga pernah jadi pemain profesional, Bos. Pelaku gitu. Jangan pelaku Bang, pelaku itu seakan-akan main missing aja Bang. Oke, kita kehadiran Bang Afif Safi. Keren. Terima kasih. Thank you Bang. Sudah datang Bang. Lagi Afif Safi melalui sisi kiri mencoba membongkar pertahanan lawan, diterima dengan sempurna, berikan bola kepada Ronaldo Milan, klik tang terjatuh, namun Afif Safi ankle breaker, apa yang dilakukan? Shooting, gol, sangat deras meluncur, udah bangun Ronaldo nih, ini siap. Gimana Bang? Apa? Kapan timnas masuk Piala Dunia Bang? Iya ya. Iya. Bisa itu kalau ini perang dunia ketiga. Gak. Di restart dulu ya. Di restart bisa. Dikasih notis biar lupa sama sepak bola lagi. Jadi dari nol. Nggak bisa. Gemes banget gitu loh Bang. Sumpah. Harapannya sih ada ya sebenarnya. Tapi sekarang kan udah mulai banyak nih. Kuota dibanyakin. Pertandingan sampai 104 pertandingan gitu total. Niatnya tuh kalau misalkan besok kloternya kuotanya lebih banyak lagi, harusnya bisa ditanam dari sekarang bisa. Itu kan makin jelek sih kan Bang. Kalau makin banyak agak. Iya, kita ketemu Burundi, ketemu Kosovo. Yang penting kan masuk pertanyaan, masuk Piala Dunia itu. Tapi ada satu komentar yang lucu banget Bang. Apa tuh? Ini kalau sempat 60, kan biasa kan berapa negara ya? 32. 32. Ini udah 64. Ini kalau sempat ini sama jatah kuotanya orang ASEAN didapat nih, lucu juga kan. Nanti misalnya Indonesia satu grup sama Malaysia, sama Thailand. Ini kan kayak AFF ya. Soalnya dia lagi ya? Iya. Piala Dunia. Ya tapi gimana Bang ngelihat timnas sekarang nih? Gimana Bang? Kok gue ya walaupun gue penggemar timnas, gue nasionalis banget lah, gue cinta timnas Indonesia, tapi kok ngelihat sekarang nih kok kemunduran ya gue lihat ya Bang ya. Setuju gak sih lo Bang? Ini orang tuh kayak nganggap setelah kemarin nggak lolos tuh Piala Dunia itu kayak seakan-akan kiamat sepak bola tuh. Iya. Udah pastilah. Itu bagi gue iyalah. Iya. Buat gue juga iya karena setelah nggak lolos tuh badan langsung anget. Iya, apalah kayak mati rasa gitu. Bener. Karena harapan udah tinggi. Betul. Quotes gue tuh dari dulu ya. Gue punya quotes buat pecinta sepak bola, terutama buat timnas. Mencintai sepak bola Indonesia, mencintai timnas Indonesia itu adalah seni menyakiti diri sendiri. Iya. Dan masih gitu. Padahal kalau kita ingat-ingat selain nggak lolos Piala Dunia,
kalau kita lebih jernih lagi mikirnya tuh kita sering juga kayak kalah AFF belum dapet, kayak Iya. gitu itu kan juga sedih gitu. Jadi Benar. emang harus dibiasain, dan sepak bola tuh bukan yang lolos Piala Dunia, bukan tim yang untuk saat itu dalam 1 tahun langsung jago, enggak, itu maraton emang harus berjenjang lah. Emang itu belum saatnya aja buat Indonesia ke Piala Dunia. Terus formulanya apa bang? Kan nggak mungkin dong kita kayak ya sorry ya, maksudnya menaturalisasi pemain terus gitu. Maksudnya formulanya apa bang kalau misalnya mau masuk Piala Dunia? Lo kan sebagai pengamat nih, lo decul kan? Seru nih. Ya maksudnya lo pengamat, lo pelaku, lo dari akar rumput gitu. Saya formulanya apa bang? Nah, ini sebenarnya pas gua baca pertanyaan dari kalian tuh kayaknya nih buat PSSI pertanyaannya. Tapi kalau nggak ada yang bisa jawab, emang harus Afif Sapian. Karena dia jawabnya bukan karena punya ilmu tapi punya keberanian. Betul, keberanian, ilmu dan pengalaman. Kalau ditanya formulanya apa, gua ke Spanyol waktu itu. Oh, Ini boy, Ini baru nih. bro. Gue ke Spanyol, bro. Gue tanya kok Spanyol itu, gue nanya lah sama jurnalis-jurnalis sama media-media Spanyol, kok Spanyol bisa kayak jadi raja sepak bola tuh, apalagi di era 2008, 10, 12. Apa formulanya gitu? Terus dia bilang formulanya belum tentu pelatih bagus, belum tentu nggak ada yang namanya naturalisasi juga, tapi formulanya adalah grassroots-nya, akar rumputnya. Gitu kan, karena ya anak-anak ini yang nanti main di timnas. Oh iya benar. Iya, jadi pengelolaan ya, yang pertama grassroots-nya, pembinaan usia dininya itu, sama liganya. Wow. Jadi kalau di situ tuh liganya tuh ibarat dapur. Liga itu dapur, kalau dapurnya bagus, kalau dapurnya itu makanannya tersaji higienis dan lain-lain, kokinya juga bagus, pas dihidangkan tuh jadi bagus. Jadi hidangannya ini timnas. Gitu. Jadi mereka tuh dapurnya bagus, pengelolaan usia mudanya itu bagus gitu. Bener. Nepotisme di sono nggak tahu ya ada apa enggak, kayak seleksi bayar itu ada apa enggak, nggak tahu. banget tuh di kita bang ya. Ya, Gede, Bang. tapi di situ tuh gue tahu banget kalau misalkan memang udah ada talenta yang murni, talenta yang berbakat, kelihatan banget, dijaga tuh sama dia tuh, dijaga. Orang tuanya disadarin kayak, ini anak lu bisa jadi pemain bola nih, bisa gak ngikut gua, atau bisa gak diatur pola makan, pola kesehatan. Nah, karena itu tuh bibit-bibitnya tuh nanti. Jadi kayak gitu. Nah, sementara yang gue lihat kalau di kita nih, dari seleksi grassroots atau seleksi tim ibu kota gitu, oknum-oknum nakal, nepotisme masih ada, masih berkeliaran kayak gitu. Terus ternyata dalam sekolah sepak bola nanti masuk SSB atau ke akademi, nanti SSB tuh emang bukan sepenuhnya untuk diplot untuk jadi pemain bola. Iya. Jadi dia dikasih kesenangan dulu aja. Nanti itu dia bakat-bakat lain baru ketemu lagi seiring berjalannya waktu. Jadi belum tentu itu jadi pemain bola juga. Yang di akademi kadang pemain-pemain kita juga nggak sadar kalau mereka pengen jadi atlet. Dia indisipliner lah, dia nongkrong malam, minum rokok, makanan yang nggak diatur, banyak lah gitu. Jadi yang pertama formulanya grassroots atau pendidikan youth development, habis itu liganya, udah kayak itu doang deh. Bener. Kuncinya itu bang ya, dua itu ya. Itu pasti menghasilkan timnas yang bagus. Karena timnas muda dulu kan diambilnya kan dari Liga Santri gitu kan. Iya. Nggak ada liganya kan. Kalau di sana kan ada Liga U12. Oh, banyak. 16. Ini benar-benar dari Liga Santri gitu. Ya, berjalan tuh liganya. Di sini Liga 3 aja. Itu kalau nggak salah ya 2 bulan doang. Kan bukan liga itu. Hitungannya kayak abang pernah main Liga 3 ya? Iya, itu kalau di sono tuh sama liga usia mudanya, usia dininya tuh sama liga apa? Seniornya itu sama tuh. Fanatismenya jadwalnya tuh sama, jadwalnya sama. Secara kompetisi sama gitu. Oh iya, kita periodik banget ya, kayak ada Suratin. Ya. Coba Suratin, Jakarta Selatan. Sama gitu ya, sama. Tapi gini, lu punya gak temen yang masih kecil dia sekolah bola, terus sekarang jadi pemain? Aku. Nah. Kalau di turnamen-turnamen tuh banyak banget. Yang sekarang jadi timnas atau jadi pemain Liga 1? Oh, kalau yang satu SSB enggak, tapi kalau ketemu di turnamen banyak. Karena kan aku di Medan. Iya. Tuh banyak tuh ketemu-ketemu. Kayak yang sekarang timnas. Gua Lu ada, tapi pemain Bali United itu pun cadangan. Tapi bagus. Ada, bagus. Karena jurnal FIFA tuh bilang cuman 1% dari 100% orang-orang yang SSB terus jadi pemain bola profesional tuh. Iya. Bener juga ya. Coba lu pikir-pikir nih yang nonton nih. Dulu ada SSB. Satu temen SSB entah akademi, ada gak yang jadi pemain bola? Belum tentu ada tuh. Oh iya, gue cuma satu ya. Nah, lu satu tuh. Itu pun cadangan gitu. Iya, nggak inti. Gak inti.
Jauh itu bro. Nah kalau di aku tuh bang tersaringnya karena ada satu hal. Misalkan anak-anak SSB ini kan, ketika dibentuk satu klub untuk daerah atau apa, yang dianya bener-bener jago nggak kepilih, akhirnya jadi males tuh main. Wah, itu Nah, dia. karena rata-rata temanku kayak gitu tuh. Terus kayak misalnya turnamen nih, mana klub yang mau bayar, ada yang mau pindah tuh ke situ. Iya. Padahal ketika semua tim, misalnya satu tim nih, isi orang-orang jago semua, itu nggak bikin kita percaya diri juga terkadang. Ya misalnya bang jago nih di klub ini, tiba-tiba masuk ke klub ini jadi cadangan, kan jadi under ini kan. Iya. Bang, Itu tuh jelek-jelek gue yakin ini bukan pertanyaan baru bagi lo. Kenapa? Maksudnya kita kan ya oke lah kalau misalnya dibilang maju nggak maju-maju banget. Terus kita luas, ya lumayan kaya lah sumber dayanya gitu ya walaupun banyak koruptor. Emang di sepak bola ada koruptor? Enggak. Tapi kenapa bang kita kalah sama Afrika bang? Ini gue kepo aja gitu. Iya benar. Kenapa ya? Negara Afrika tuh jago banget. Manen gitu kan. Pemain-pemainnya tuh Kante Prancis. Bukan, tapi kan ini imigrasi dari Afrika juga. Kenapa bang? Iya. Di Afrika itu kali ya nggak ada yang korupsi kali. belum tahu gimana cara korupsi, belum apa. Dia lari-larian aja, dikejar titah, dikejar apa di Afrika. Nggak tahu gue. Tapi kalau dari secara tradisi sepak bola, Asia tuh emang lebih yang tertinggal gitu deh. Lebih belum ada gitu. Afrika tuh Perancis, jagoan-jagoan Perancis aja masih banyak orang Kamerunnya, masih banyak orang Mali. Imigrannya kan. Iya, kayak gitu. Jadi kayaknya secara budaya sepak bola memang kita nih kelihatannya aja loh karena 75% masyarakat Indonesia suka bola tuh kayak tradisi sepak bola tuh dari dulu tuh udah bagus gitu. Padahal negara benua-benua lain tuh emang duluan sepak bolanya. Kecuali futsal ya, gue bisa jawab gini. Mungkin itu kita cukup tertinggal atau kalah start dalam memulai budaya sepak bola gitu, yang football gitu. Benar. Tapi kalau futsal karena ini olahraga yang ditemukan di era modern, itu kita masih bisa ngimbangin. Karena startnya bareng. Itu ngaruh banget tuh bang ya. Ngaruh banget itu, letak geografis emang ngaruh banget itu. Jujur itu jadi pertanyaan gue dari dulu tuh. Iya. Futsal maju banget kan. Futsal gacor. Afrika kan gizinya kurang nih. Mohon maaf bukan gimana. Maksudnya Kan latihannya dikejar babi. Latihannya dikejar kita. Itu balapan. Mane kan ada yang bilang tuh, Mane dikejar singa. Waktu masih kecil. Iya. Ya kan salah kan lari dari rudal-rudal. Ya kan pasir ya, lari naik turun piramid gitu. Kita tiap hari baca berita korupsi, kesel gondok. Iya. Emosi. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya tuh ya, kayak Kenapa? Bang, tapi yang penyakit kita tuh gini juga bang. Dulu tuh kan gue kenal siapa nggih namanya pemain jago yang masih kecil. Siapa? Tristan Alip gitu misal. Terus atau enggak kalau enggak Tristan Alip Banyak kan? Iya banyak banget yang kayak U12, U11 kita tuh kayak juara dunia gitu loh bang. Main di Danone Brazil juara gitu. Benar. Tapi udah Danone kita jago banget di Indonesia. Iya, udah senior kok nggak ini gitu loh bang. Maksudnya kok nggak bagus gitu. Caranya Evan Dimas ya bang. Itu kan pemainnya keren-keren semua tuh. Maksudnya digadang-gadang jadi generasi emasnya Indo lah. Sekarang kemana ya gitu? Kalau Tristan Alip kan jadi pelatih dia sekarang di Sintayong Academy. Sebenarnya yang punya hak jawab tuh Tristan Alifnya sendiri sih yang punya hak jawab kenapa dia nggak akhirnya jadi kayak yang di elit kayak gitu. Bahkan gue pernah podcast sama Tristan Alip itu. Ketika gue tanya dia nggak kasih jawaban aslinya. Jawabannya hanya off cam. Kenapa dia tidak bisa jadi elit kayak gitu. Ada Off the record ya. Off the record kayak gitu. Tapi kan banyak kan bang pemain Indonesia trial di Eropa bolak-balik. Karena kalau ini ya lebih kayak ketongkrongan toksik kali ya. Maksudnya itu dia. Kita tuh kadang pemain-pemain kita nggak sadar kalau pemain kita itu adalah profesional. Itu salah satu titik lemah sepak bola Indonesia juga. Dia nggak sadar banyak pemain-pemain yang nggak sadar kalau dia sekarang udah jadi profesional. Pola makan nggak dijaga, toksik, ke klub lah kayak gitu indisipliner kan. Kalau yang diberitain mah ngeri-ngeri lagi kayak gitu. Indisipliner. Kemarin yang viral tuh yang diomongin sama Oki Rengga itu loh. Lo nangkep nggak? Lo nyampe nggak di lo? Yang dia bilang di podcastnya siapa gitu di maraton atau di mana dia bilang ada tuh pemain timnas yang lagi naik daun banget waktu itu podcast sama dia terus ngerokok. Nah, bab. Iya. Gue tahu juga sih orang itu siapa tuh. Udah spill gitu, juga. Maksudnya. Iya. Kecuali Bielsa pelatih sambil ngerokok nggak apa-apa tuh. Kalau pemain ngerokok sih gue nggak tahu secara kesehatan nih cuma Messi sih nggak ngerokok ya. Messi Ronaldo nggak ngerokok sih. Tapi memang parah bang. Jadi
aku nggak nyebut nama ya. Jadi dulu tuh kan aku berhenti main bola tuh di usia 13. Karena udah fokus ini kan untuk balapan aku pada saat itu. Jadi aku nggak sadar ternyata dia tuh sering ketemu dulu sama aku di turnamen. Nah, aku kenal sama temannya gara-gara suka konser lah atau apa. Iya. Nah, ternyata dia teman deket banget nih. Memang jelek banget, Bang. Apanya? Kehidupannya. Tapi rusak. dia labelnya timnas. Nah, itu. Nah, menurutku kayak gitu tuh perlu pantauan dari luar nggak, Bang? Keluarga tadi orang tua ya pendekatannya tua. ya kayak di Spanyol tuh. Enggak, maksudnya kayak nih misalnya nih ada satu pemain udah labelnya timnas nih, ketahuan ngeklub. Nah, langsung bisa nggak langsung dicoret gitu? Sebenarnya kalau dicoret kan kasihan ya. Bakat langsung hilang berarti salah satu bakat tuh hilang langsung. Pendampingan itu sih ya, karena orang-orang kayak gitu tuh biasanya kaget dapat duit. Iya, benar. Tiba ya start Iya, aku syndrome. setuju. Iya, aku setuju. Yes. Dia yang biasanya mungkin jajan di kampung berapa gitu dapat 3 juta, dapat 5 juta. Kali per TC match. itu ya. Iya, langsung kan LC. Ada yang LC. Tapi ini ada. ada fun fact, Bang. Lucu banget, Bang. Sumpah. Aku tuh pernah punya tim Tarkam. Aku punya. Dan abang tau gak? Aku narik pemain-pemain jago tuh gara-gara apa? Ternyata pemain-pemain bola itu yang misalnya di kampung kan, Iya. mereka tuh bakal milih tim bukan karena timnya kuat, mana yang mau bayar di depan. Iya. Jadi kan Tarkam Itu tuh cuma juga. 8 pemain kan. Karena kan sekali mainnya tuh cuma 4-5 orang itu dikit. Karena lapangan kecil, Pak. Jadi aku bayar di depan, Pak. 300.000, 400.000. Jadi Mau tuh dia modal main. cuma 5 juta. Nah, keuntunganku bisa sampai 20 kemarin, Bang. Jadi aku cuma ngegas di kan satu grup 4. Cuman ngegas di pertandingan 1 atau 2 aja. Nah, kalau misalnya dia menang terus, ya udah dari 3-nya nih aku jual, Bang. Maksudnya lu yang punya klubnya? Iya. Oh iya. Tarkam dan itu tuh bener-bener balik modal parah, Bang. Tarkam mah Pemain. ladang rezeki Tarkam. Ada yang itu dapatnya tuh dari orang yang taruhan main tebak skor. Nah, itu bisa bisa kelas Banyak. aja. Itu budaya tuh, budaya tuh. Orang Itu di Tarkam aja udah kayak orang gitu dia ya. bayar di depan. Kadang kan pemain lebih semangat kalau dibayar di depan. Bener. Tapi kan aku jaga kemenangan tadi kan, cuma Betul. ngegas di 1-2. Iya. Nah, orang-orang tuh kan kayak nanti kalau menang dibayar segini. Aku nggak kubayar di depan aja nih, Langsung Bang, aja di jago-jago, depan. Bang. Iya, semangatnya beda itu. Iya. Duit di depan mata semangatnya beda itu. Makanya aku setuju sama yang Bang bilang, kaget punya dapet duit gitu. Daripada Nah, sekarang ya Bang ya di liga itu ada lagi kasus di mana klub gagal ngebayar pemainnya. Itu kan Liga 1 ya Bang ya? Ya kan? Liga 1 ada gitu, terus ada yang kayak di degradasi juga, baru degradasi ada. Bang, tapi di Jadi- Eropa, Bang, klub-klub misalnya kayak SSB atau apa gitu kan, dan pembinaan itu mereka udah dibayar atau enggak? Nah, di Eropa tuh jelas tuh ada perbedaan SSB sama akademi. Kalau SSB kan soccer school. Iya. Dia bayar, dia yang bayar Oh, dia yang buat bayar. belajar, dikasih teknik-teknik oke, fundamental oke. apa. Kalau akademi itu udah yang merekrut. Akademi udah merekrut dan biasanya ada yang udah dibayar gitu, kayak orang kelihatan nih dari SSB udah bagus apa. Oke, lu masuk akademi gua gitu kan. Lu mau ikut orang tuanya atau enggak gitu. Boleh gitu. Yang penting lu udah gua bayar, lu jadi akademi gua kayak gitu. Di Eropa udah kelihatan. Kalau di sini gua nggak tahu juga. Kayaknya akademi justru malah ada yang bayar. Bayar sih ya. Ya, kayak bayar gitu. Rata-rata bayar. Walaupun labelnya seleksi, Seleksi apa lagi itu. Iya. udah nggak percaya ya seleksi. Berat kalau nggak istimewa Aku banget setuju, berat Bang. itu. Setuju. Berat. Emang harus. Makanya gue bilang itu, gue pernah nanya ke Pak Erick Thohir tuh. Lagi ngumpul-ngumpul gue nanya tentang, Bapak kan orang yang concern, pengen terjun langsung ke seleksi gitu. Jika ada seleksi, Bapak langsung terjun langsung. Dan juga motonya dulu adalah nyali. Nyali kan, ada nyali kan, ada yang nyala, ada yang nyali, dia yang nyali. Kalau emang nyali berarti kan bisa nih memberantas mafia, bisa nih turun langsung ke grassroots. Kalau ada seleksi Pak, itu masih banyak oknum-oknum yang bukan pelatih, bukan agensi. Itu minta bayaran sama anak-anak yang lagi seleksi. Kayak gitu. Bisa gak orang yang mantau seleksi ini dari awal sampai akhir, sampai pantohir? Bisa gak kayak gitu? Atau bisa gak sekalian, kalau emang seleksi itu bayar, kasih tahu aja bayar Bilang seleksi dari awal 30 ya. juta, 50 juta. Jadi fair. Jangan sampai bilangnya gratis tapi main belakang nih, ada yang bayar di belakang. Kasihan orang-orang yang bagus, yang skillnya istimewa, kalah sama orang yang punya duit. Gimana tanggapan Bapak? Gitu. Jawabannya nggak bisa dijawab di sini. Berarti lu korban ya Bang ya sampai tahu sedetil itu. Berarti lu korban ya kan lu juga main liga juga kan? Iya, gua nggak tahu itu bisa dibilang korban apa enggak, tapi
praktek-praktek itu Nyata adanya. nyata, itulah. Makanya kalau lu yang nonton bola nih, Liga 2, Liga 1, masih ada yang nggak bisa passing, atau lu nonton timnas masih ada yang nggak bisa passing, kayak ya ini mah kayak gitu. Oh iya, Udah bener, paling bener. iya. Ketahuan ya bang. Iya. Karena tiap Masa pelatih Sintayong kan pelatih timnas. Di timnas ngajarin passing masa. Lu udah di dengan timnas teknik ya? udah pemahaman taktik, masa teknik. Ya gitu udah, itu udah pasti sawah kejual, kebo kejual. Itu udah. Gimana mau ngelawan anaknya Messi di Argentina? Anaknya Ronaldo di Portugal. Buset, bener juga ya. Aduh, penyakit banget itu. Itu pasti tahu kalau seleksi bayar. Tapi bang, abang kan Taruh. pengamat liga bang. Ini nih gue nggak tahu nih salah apa enggak. Kemarin tuh gue ngeliat di Instagram di mana beritanya liga kita tuh menurun katanya kualitasnya, terus kalah sama Kamboja tuh bener gak sih bang? Anjir. Iya, di Asia Tenggara jelek Bang. Iya ya. Ratingnya Ini gue sama nggak tahu bener apa enggak ya. Katanya Liga Indonesia tuh sekarang kalau dihitung di Asia Tenggara tuh kualitasnya lebih buruk dari Liga Kamboja. Ini serius loh. Kita kalau nggak salah di klasmen Asia Tenggara tuh di 4 Lima. atau 5 gitu. Di bawah Kamboja tapi kan? Iya, jauh. Gue kira Kamboja judinya doang yang menang dari kita ya. Ternyata liganya juga menang. Jago-jago, Bang. Iya. Tapi kalau kayak Big Five-nya gitu Indonesia itu kalkulasinya gue nggak tahu ya kayak Iya, iya, Sulman benar, atau benar. apa. Tapi Makanya kalau nih. kayak ngelihat tim-tim yang peringkat 1 sampai 5 gitu, Persib, Persija, Borneo dan lain-lain sebenarnya masih oke sih ya. Gue nggak Iyalah. tahu ada perhitungan apa gue nggak tahu Iya. gitu. Kalau diadu pun peringkat 1 sampai 5 Indonesia sama Kamboja gue masih megang Indonesia sih. lah, iyalah. Cuma itu kalau udah data sama fakta kan sepak bola nggak sesempit itu, Iya. kompleks kayak gitu. Karena sama Singapura aja, Bang. Singapura tuh kan pencinta sepak bola dikit kan. Iya. Kita kalah, Bang. Iya. Bahkan Singapura itu kita kayaknya tahun lalu atau berapa tahun lalu kalahnya sama itu wakil Indonesia. Singapura. Baru Persib dah. Persib Iya kan iya sama menang Persib. Hmm. Ya juga. Bahkan Persib jago banget di sini ya. Pemain-pemain timnas sama Aye. Sono semua ya, Iya. jagoannya di sono semua. Di Persib semua. Udah mini Singapura. timnas itu. Pandangan lu pemain timnas yang dari luar balik ke liga lokal semua gimana bang? Waduh, itu iya ya. Ada orang yang bilang nggak apa-apa main di luar. Nggak main pun nggak apa-apa dibanding main di Indonesia. Tak yang penting dapat drilling atau latihan di. Aduh, itu berat tuh jawabannya tuh. Sorry, Struik itu yang masih semuda itu aja udah Balik lagi. Iya kan? Iya, udah di Dewa Dewa ya ya? sekarang? Dewa ya? Itu gimana bang? Sebenarnya nanti ada lagi tentang kayak nggak apa-apa lah main di luar gitu dapat latihannya daripada main di Indonesia secara level berbeda gitu. Tapi kalau buat gua jam terbang kayaknya emang lebih penting deh. Oh, jam bermain Buat maksudnya. Iya, jam benar, bermain menit play itu lebih penting deh. Biar nggak kaget juga ya. Bener, biar nggak kaget kayak lu walaupun lu di luar tapi cadangan buat gua kayak ya udah lu ngerasain kompetisinya aja nih karena kita butuh kebugaran dan butuh fisik pas di timnas. Oh menarik nih benar nih. Kayak Iya, gitu. Ya Tapi, terserah lah mau bahas Kan banyak yang bisa level. ngebuktiin juga, Bang. Kayak Marcelino Ferdinand tuh. Sekali di timnas kan Gacor. Dia masih Iya. di luar ya? Masih Di luar, iya. Walaupun cadangan ya? Dia kayak gitu Oleh kayak gitu kan. Oleh, Oleh kan iya. juga kayaknya nggak yang starting line up ya gitu. Iya, benar. Itu kayaknya emang orang yang jago aja sih. Orang yang jago. Itu orang yang jago aja itu. Itu kalau Oleh kayak takdir aja tuh. Oleh Orang takdir. jago ya. Iya. Iya, tapi bener berisi banget tapi padahal ya. Nah, coba gue tanya bahkan sama lu nih. Sekarang ada flank 2 di timnas. Main di sayap kiri lah atau bisa jadi nomor 10. Kalau ada Beckham Putra sama Marcelino di timnas yang nomor 7 siapa? Dikasih nomor 7. Buat sekarang nih. Untuk sekarang. Untuk Kalau gue nih ya. Ya, lu jawab. Kalau gue Beckham Putra, Putra. Kalau Iya. gue. Lu Emang iya. iya kan? Karena kan nyata kita lihat. Data di Iya. Kalau klubnya cuma jago. itu. Oh karena dia main gitu ya? Iya, main dan di timnas juga oke lah. Kemarin lawan apa? Hello Kitty golin tuh 2. Tapi ngaruh nggak, Bang? Gitu. Mental di klub sama mental di timnas mainnya. Mental ngaruh. Itu apa karena Si pernah main di Iya, timnas tuh dia tuh. pengalaman. Ditanya begitu. Pengalaman. Kayak gua habis membela timnas juara AFF. Pertanyaannya saya Runner up. dia main di timnas gitu. iya tapi karena Beckham Pak di pertama di timnas jelek Grogi. banget kan. Iya, Jelek grogi grogi. banget kan. Katanya gua abang Beckham Putra ya. Nah, padahal Beckham kan nggak di timnas muda. Bener. Ngaruh kali ya. Gua nggak pernah di timnas. Iya. Yang gue tahu kalau abis juara itu tuh ngaruh tuh. Misalkan kayak Persib abis back to back.
Itu karena ada predikat back to back. Main di timnas itu pasti naik tuh secara mental. Kayak oke, gitu. oke. Karena nggak usah back to back lah. Kayak orang juara satu Suci stand up comedy. Datang ke tongkrongan. Itu kan pasti pede kan kayak. Oh, gua percaya diri ya. ya, percaya diri kayak gitu. Ini habis juara. Masuk tadi pertanyaannya. Enggak, karena Diasuh sama Patrick. Marcelino Ferdinand kan nggak terlalu kaget kan, Pak. Iya. Iya benar. Nah, Mental itu mental luar negeri. Mental luar negeri, ya? Iya. Ya, mental luar negeri beda. Dapat Berasa 3 mimpi. caps. Bang, tadi nih, Bang Anggi ini pertanyaan nih. Jenius. Bang, tapi Bang, lo sebagai orang yang pernah main di liga, kalau boleh cerita, hal yang paling unik yang pernah lo alami itu apa Bang? Maksud gua, ada nggak sih yang menggambarkan, wah ini emang liga kita nih sistemnya emang kacau sih, emang harus dibenahi sih gitu. Lo sebagai orang yang di dalam pernah liga tiga, iya. pengalaman apa yang Masih paling masuk nih. paling ini nih? Masuk nih. Ini masuk nih. Pakai menumpuk banget ya. Gue kan main di Liga 3. Iya. Ya kan, gue tahu penyelenggaraannya seperti apa, pemain-pemainnya seperti apa. Ya, kalau yang harus jadi perhatian khusus itu pertama jadwal tuh, Gi. Jadwal. Jadwal itu Liga 3 kan dia punya regional ya, Liga 3 ada yang Jawa Barat, ada yang Jakarta, ada yang Jawa Timur kayak gitu. Itu main cuma satu grup, cuman kayaknya ya kalau sampai final itu 7 kali. Mainnya. 7 kali. Abis itu final baru kalau yang menang masuk ke Liga 2 promosi. Tapi jadwalnya Sabtu main, Minggu istirahat, Senin main. 2 hari ya? 2 hari, ya kan? Disiplin Ronaldo banget tuh. Profesional banget tuh. Lanjut. Maksud gue Liga Champions juga gak kayak gitu ya. Minggu ke Rabu gitu kan, Minggu ke Kamis gitu nih. Lebih dari Liga Champions. Sabtu ke Senin. Sabtu ke Senin. Jamnya jam 12 siang, izin Pak. Kita nggak punya body care yang bagus. Kita nggak punya skincare. Jam 12 siang. Bang mainnya. Main jam 12 siang, match kedua masih jam 2 kan. Masih kedua, iya. Bawa payung juga agak kaigok ya kan, pemain bola bawa payung. Itu jamnya tuh, Pak. Pakai topi nggak boleh. Pakai topi, ya aneh kan. Boleh apa yang kayak gue nggak tahu, tapi aneh kan main bola. Pakai topi. Itu mateng. Gue ngerasain ya, walaupun gue di bangku cadangan, tapi jam 12 kayak ayam lagi diungkep. Ini ayam nih, di open. Kayak mateng deh bentar lagi deh. Kalau mainnya di Bandung sih nggak apa-apa yang Iya, suhunya adem. dingin, udah mainnya di Bogor masih aman. Bogor yang banyak pohon. Di Serpong main. Regional matahari aja. Tapi aku ada yang satu kaget banget sama yang abang bilang. Apa? Yang abang nggak tahu kalau abang dijadwalin main. Iya itu nanti. Kenapa tuh? Ya, satu lagi tuh. Ayo, boleh, satu Pertama jadwal, jam, Waktu. infrastruktur. Lapangannya tolong Pak. Begini. Lah bukannya stadion Bang? Stadion. Begini tanahnya. Nggak bisa passing data. Tanahnya kalau kita ukur nih, ya kan? Kayaknya ada lubang golfnya deh kayaknya. Pernah ada kebo tidur di sini kayaknya. Gue relate lagi ini. Tolong. Bener ya. Safi, Toni Kroos passing di situ mental. Mental di lapangan Liga 3 ya, passing datar. Orang kampung menang deh kalau lawan mereka. Orang menang dihantem taekwondo. Kungfu. Baru lagi tuh kasus. Iya. Infrastruktur. Jadi ya jadwal, penyelenggaraan sama infrastruktur. Itu aja sih. Jam lah, tolong itu. Gue kaget, Pak. Manusia. Kenapa? Jam 2 main. Iya. Dikabari jam berapa? Jam 1 main. Jam 1 main. Jadi ceritanya adalah gua kan di situ markiplier. Di tim gua di Pandeglang, Persiapan Pandeglang, gua markiplier. Gua nggak bisa datang atau nginep seminggu full. Gua cuma datang H-1. Dan setiap ada pertandingan dan dikabarin line up, gua kadang nggak line up mulu. Nge-line up, bahkan nggak ada di cadangan. Jadi gue di tribun. Camat maksudnya Bang? Enggak, mending camu kan cadangan. Tribun. Nonton, doain. Di tribun gitu lo tanya pengalaman timnas lo. Nah, ada sesekali gue cadangan gitu kan, kayak tapi nggak main. Bete gue, bad mood kan. Maksud gue kayak pemain Brazil lah. Kalau misalkan nggak akur sama pelatih, bad mood. Udahlah gue pulang aja lah besok lah. Pulang gue Tanah Abang dari Pandeglang.
Besok main semifinal lawan Persik Cilegon, gue inget banget. Cilegon. Setelah itu gue lihat lagi mandi ya, main jam 1 siang. Gue mandi jam sekitar 11 atau setengah 12 lah. Gue mandi sambil main handphone kan, kalau cowok lihat di WhatsApp line up. Wow. Wih, masuk tuh bangku cadangan tuh, walaupun masuk bangku Setengah cadangan. 12 maksudnya masih mandi tuh. Terus gue posisi mandi, ngebut tuh gue tuh, sikat gigi, apalah segala macem. Main di Serpong tadi. Serpong. Udah Lu dari jam Tanah 12. Abang? Tanah Abang. Jam 12 baru rapih. Kali kayaknya sih main nih gue nih semifinal nih gitu kan. Yang pikiran gue adalah ntar tim gue tertinggal 1-0, gue dateng pakai baju masuk satu sama, terus 2-1 gue gol penentu. Coba. Udah ada tuh setting apa. Udah ada tuh. Naik Grab tuh gue tuh, naik taksi online. Pak, bisa ngebut gak Pak? Ngapain Mas? Emang saya mau ngejar pertandingan. Maksudnya mau nonton? Enggak, saya mau main. Bilang tuh, saya mau main. Oh, iya. Jam berapa emang Pak? Mainnya kata dia. Nih udah main babak pertama. Tenang Pak, tenang. Kalau masalah ngebut-ngebut, saya sih seneng. Saya Sumaker, saya maksudnya kayak Michael Sumaker deh. Kenceng tuh. Dari Tanah Abang ke Serpong. Iya. Jago banget ngebut. Dia jago ngebut, tapi dia nggak jago baca maps. Abang nih. Guanya juga nggak ngeh karena gua ayo. Tiba-tiba di mana? Stasiun Cisauk. Di Serpong. Cisauk. Cisauk Pak. Salah nih Pak, kayak Pak. Iya Mas. Ya udah, gimana Pak? Macet kan, banyak kontainer, stasiunnya lagi direnov. Akhirnya gue naik ojek online. Motor tuh. Saya turun sini aja Pak, iya. Gue kasih tahu, Bang, ini udah babak kedua. Tolong ngebut, katanya. Oh tenang Mas, saya tahu jalan celosannya, kata dia gitu. Naik motor gue pakai tas. Biasanya itu kan stadion tuh ada pintu gerbangnya tuh. Oh iya, Serpong. kayak gor gitu ya. Lewatnya situ akses utama. Ini gue nggak tahu kok, masuk gang. Pak, bener Pak, tahu. Tenang aja Pak, masuk gang. Lewat gang sini. Samping stadion. Wih, stadion. Turun mana Pak? Katanya ojek online nih. Turun mana? Gue bilang aja, Pak, itu aja Pak, samping pelatih. Di dalam aja lu. Masuk ke dalam, samping pelatih. Ada pelatih. Rapip. Pakaian, rapi pakaian Pip. Saat nggak main. Kok mentalitasnya Ibrahimovic? Super sub. Kok mentalitasnya Ibrahimovic? Itu gua. Ya ampun dah. Itu ada tuh di YouTube tuh. Persipan versus Cilegon. Di menit 60-70 itu gua dateng pas lagi berantem tuh. Tapi kelihatan nggak Bang? Lo Nah itu sayang nggak diliatin. Sayang banget karena kan melipirnya kemari. Tadi gua mau lewat tengah kan aku kurang ngajar ya. kurang ajar ya. Bisa kita bayangkan sih sekacau apa sih liga kita sih. Aduh. Nah tapi banyak pelajaran yang gua ambil. Gua tuh Indonesia kayaknya nggak kehabisan bakat gitu. Indonesia tuh nggak kehabisan harapan, nggak kehabisan impian gitu. Cuma tinggal masalah kesabaran dan konsistensi aja. Gue ngelihat banyak pemain-pemain yang lu bisa ngelihat Neymar di Pandeglang, ada main kayak Neymar. Main kayak Lamine Yamal itu ada. Cuma yang jadi masalah adalah gimana meningkatkan dia bukan jadi pemain yang cuma jago doang, tapi pemain yang berkelas, yang visi misinya kelihatan, komunikasinya bagus, dewasa gitu, kuat ninggalin keluarga demi perjuangan jadi pemain bola. Itu nggak ada tuh. Jago semua. Lu ngelewatin 11 orang, pelatihnya kalau ada dilewatin sama dia. Pelatihnya kalau bisa disuruh turun, digocek sama dia. Tapi setelah itu ngapain itu nggak tahu di situ. Sama komunikasi kayak lu bisa gak deket sama pelatih, ngobrol, minta tahu kesalahan lu apa, minta tahu harus kayak gimana. Lu bisa deket sama orang gak yang kiranya nih dia bisa jadi pengantar buat rekomendasi apa. Itu agak susah tuh di situ tuh. Siapa namanya yang dari pemain Tarkam dari NTB tuh? Jago juga tuh. King Polo. King Polo. Jago juga tuh. Trivelanya wah. Iya, Min Yamal tuh trivelanya. Parah dia. Tapi banyak yang sejenis itu ya. Makanya banyak. Tapi makanya kayak gitu-gitu taruh aja di Liga 3, Liga 2 lah. Kelihatan nggak? Nanti kelihatan tuh pemain yang jago doang sama pemain yang berkelas. Beda tuh ya. Beda, itu levelnya beda. X-Series Pak, Fun Game. Kan seperti Kisrum Kungfu Hustle sih kali itu. Kungfu. Apa pemain Brazil Bang yang di tackle? Oh, si ini Falcao. Falcao Brazil. Iya, pemain futsal Brazil kan.
Oke deh, mantap. Cocok lah jadi ketua PSSI. Tahu jadi ketua. Waduh. Nah, Ya. oke teman-teman, kita masuk ke sesi terakhir yaitu namanya kata Netizen. Nah, apa nih, Gi? Jadi apa nih, Gi? Jadi Ini sini terakhir, bang, ada pertanyaan. Pilih antara ini dan ini. Oh. Pilih aja, nggak jelaskan juga nggak apa-apa, nggak ngejawab juga nggak apa-apa. Ini kata netizen. Yang pertama, Oh, susah nih. abang lebih percaya timnas futsal masuk Piala Dunia atau timnas sepak bola? Futsal lah depan Salah, mata. iya. Futsal. Nah, iya. Udah depan mata itu. Peringkat 20 Bang ya? Dunia ya? Iya kan segituan nih. Ya segituan lah, 20-an. Udah diperhitungkan lah. Kita sama Iran aja jagoan Asia Iya. udah mebet kok. Iya. Itu udah depan mata banget tuh. Ya, futsal. futsal sih, sama. Tinggal kepengurusannya ya. Tetap Iya, konsisten. jangan aneh-aneh pengurusannya. Iya. Korupsi tar dulu. Intinya jangan bawa politik lah ya, Bang, ya. Intinya poinnya itulah ya. Iya. Gitu. Nah, yang ini. Yang kedua, abang kan decul banget nih ya. Iya. Pilih Yamal atau Rashford? Buset. Oh. Jauh lah itu. Yamal lah. Yamal lah udah pasti. Yamal. Belum susah itu. Iya. Yamal sama Sia dari kecil udah banyak prestasinya. Golden Boy udah 2 ya. Copa Trophy 2. Udah keren lah. Bang, ada Decul yang milih GOAT itu Ronaldo nggak, Bang? Ini serius nih. Ada nggak Decul yang milih GOAT itu Ronaldo bukan Messi? Itu decul murtad sih itu kan. Nggak usah lah lu. Orang yang fans Ronaldo aja banyak yang mengakui Messi. Lu malah Messi. Tapi kalau Ronaldo tahun ini menang Piala Dunia? Tergantung. Bagus nih, ini enak nih. Apakah sejajar lagi sama Messi? Gitu. Banyak tuh sepak bola tuh. Perhitungannya kan banyak, nggak cuma angka sama statistik. Kalau pertanyaannya itu adalah apakah kalau Portugal juara, bahkan karena emang bisa jadi Portugal yang juara nih, itu bakal sama lagi levelnya sama Messi. Tergantung kontribusinya juga. Tergantung kontribusinya Kalau juga. camat? Iya, kalau lu camat atau lu golin, ya lu golin nggak apa-apa gitu. Berapa kali lu man of the match gitu, ngegendong apa lu gitu. Kalau kayak hitungannya numpang trofi doang sih masih Kayaknya jauh. Iya, kayak banyak pemain-pemain bola. Gitu. Iya, sepengaruh apa lu di lapangan dan bikin klub itu jadi juara, tim itu jadi juara. Waktu dia juara Euro kan lawannya kayak Swiss, Wales, apa gitu. Di final dia nggak main malah gitu kan, cedera gitu, jadi menang kan. Karena nggak ada dia. Nggak tahu lah. Itu Nggak ada yang ego. Ya kayak gitu. Sementara kalau Messi yang man of the match, bro. Beda. Gendong. Gua Gunners, gua mengakui Messi, Bang. Messi. Nah, orang tuh banyak yang menilai golin tuh udah yang terbaik gitu. Iya. Padahal sepak bola ternyata nggak seperti itu kan. Iya. Lu kalau gue ngitung pesepak bola tuh dari pertama atribut skills, kedua peran dia di lapangan, ketiga raihan trofi kolektif dan individu. Ya, Setelah itu ya apa yang udah diberikan kepada sepak bola. Messi kan dia passing bisa, assist, pre-assist, golin bisa, peran nomor 8, 7, 10 bisa. Iya, dapat semua. Trofi individu lebih banyak, man of the match lebih banyak, terus trofi kolektif juga lebih banyak. Susah ngejar itu. Yang lebih susah justru membandingkan masalah level kayak Messi, Ronaldo Nazario, Maradona, atau Zidane. Itu lebih susah sih ketimbang Messi atau Ronaldo. Iya, kalau secara level. Ini terakhir nih, ini pasti lebih susah. Terakhir, boleh. Seandainya dikasih satu pilihan nih, Bang. Itu. Untuk jalan hidup abang ke depan. Abang pilih jadi komika profesional atau sepak bola profesional? Seandainya masih ada kesempatan ya. Seandainya masih ada Usia kesempatan. prime nggak? Usia apa? Iya, ada kesempatan nih. 20. Usia 20. Bola. Afif Safi. Ini yang kita sebut sebagai dedikasi dan komitmen. Iya. Thank you, Bang Afif. Nggak perlu dijelaskan. Karena Bang diundang nih atas dasar produser kita kenal sama Pak Ajis, Bang. Bola lah. Ya. Masih bisa stand up kalau Siap. bola. Mantap. Mau kira-kira tapi cabut. Thank you, Bang Afif. Udah Thank main you, Bang. podcast kita.